Alhamdulillahi ala ni'matil iman. Alhamdulillahi ala ni'matil Islam. Alhamdulillahi ala ni'matil hidayah. Kisah Nabi Adam alaihissalam iri terhadap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam mengatakan, "Aku iri terhadap umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku cemburu terhadap umat akhir zaman." Apa yang menyebabkan daripada Nabi Adam iri terhadap umat akhir zaman? Nabi Adam mengatakan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi 4 kemuliaan kepada umat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak diberikan kepadaku. Yang pertama, Nabi Adam alaihissalam berkata, ketika aku berbuat satu kesalahan, ketika aku membuat satu dosa, ketika aku membuat satu maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala menghukumku diturunkan ke dunia. Aku bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala selama 300 tahun. Setelah sampai di kota Mekah, barulah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni daripada dosa-dosa Nabi Adam alaihissalam. Itu pun Nabi Adam alaihissalam membawa nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam mengatakan, "Ya Allah, demi kemuliaan Muhammad, demi keagungan Muhammad, ya Allah, ampunilah dosa-dosa saya." Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai Nabi Adam, dari mana kamu tahu nama Muhammad sedangkan aku belum menciptakan daripada wujud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam?" Maka Nabi Adam mengatakan, "Ya Allah, ketika Engkau ciptakan aku, ketika Engkau meniup daripada ruh ke dalam jasadku, aku melihat di tiang-tiang arsmu bertuliskan La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Maka aku tahu, ya Allah, bahwa tidak ada seorang pun yang lebih tinggi derajatnya di sisimu kecuali dia yang namanya bersanding dengan namamu." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai Adam, dia adalah nabi terakhir dari keturunanmu. Jika bukan karena dia, aku tidak akan menciptakanmu." Subhanallah, hidayah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni daripada Nabi Adam alaihissalam itu karena bertaubat di kota Mekah. Sedangkan umat akhir zaman, umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dimanapun, kapanpun, jika bertaubat, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menerima taubatnya. Tidak harus ke Mekah, tidak harus naik haji ke Mekah baru bertaubat. Kapanpun, dimanapun, Allah akan terima taubatnya. Selanjutnya Nabi Adam mengatakan, "Aku iri terhadap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika aku bermaksiat kepada Allah, ketika aku membuat satu dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikanku telanjang. Sedangkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bermaksiat dalam keadaan telanjang, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap memberikan pakaian kepada mereka." Subhanallah, hidayah. Terus yang ketiga, Nabi Adam alaihissalam mengatakan,
ketika aku bermaksiat, maka Allah Subhanahu wa taala memisahkan antara aku dan istriku, sedangkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bermaksiat setiap harinya, tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak memisahkan antara mereka dengan istri mereka. Selanjutnya yang keempat, Nabi Adam mengatakan, sesungguhnya aku telah bermaksiat di dalam surga. Aku telah berbuat satu kesalahan di surga. Aku telah membuat satu dosa di surga. Allah Subhanahu wa taala menurunkan aku dari surga, sedangkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkali-kali bermaksiat, berkali-kali berbuat dosa, berkali-kali berbuat kesalahan di luar surga. Lalu ketika umat Nabi Muhammad ini bertaubat, taubatnya diterima, maka Allah Subhanahu wa taala akan masukkannya ke dalam surga. Jika dahulu Nabi Adam dan Hawa diusir dari surga dan diturunkan di dunia setelah bermaksiat, namun hal tersebut berbeda dengan yang umat Nabi Muhammad SAW. Seberapa besar dan berat dosa seorang hamba di dunia, jika ia mau bertobat dengan sungguh-sungguh, maka Allah Subhanahu wa taala akan membalasnya dengan surga. Subhanallah, hidayah. Itulah keempat kemuliaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak diberikan kepada Nabi Adam alaihi wasallam. Dalam kisah yang lain, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh malaikat Jibril alaihi wasallam dan mengatakan, wahai Muhammad, Allah menyampaikan pesan bahwa siapapun dari umatmu yang bertaubat setahun sebelum kematiannya akan diterima taubatnya. Rasulullah menjawab, wahai Jibril, setahun terlalu lama bagi umatku karena mereka sering lalai. Maka malaikat Jibril menemui Allah Subhanahu wa taala, kemudian kembali dan mengatakan, wahai Muhammad, umatmu akan diampuni dosa-dosanya sebelum dia mati. Sebulan sebelumnya dia bertaubat, maka taubatnya akan diterima. Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, wahai Jibril, terlalu lama. Jangan sebulan, umatku tidak akan mampu karena umatku banyak yang lalai. Kemudian malaikat Jibril alaihissalam bertemu dengan Allah, kemudian kembali dan mengatakan, wahai Muhammad, umatmu akan diampuni dosa-dosanya sebelum nyawa sampai kerongkongan dia sempat bertaubat, maka akan diterima taubatnya. Walaupun seumur hidupnya dia bermaksiat, dia berbuat dosa, kemudian dia bertaubat sebelum nyawanya sampai kerongkongan, pasti taubatnya diterima. Subhanallah, hidayah. Begitu mulianya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sampai Nabi Adam alaihissalam pun iri terhadap umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tuan-tuan, mari sama-sama kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, mudah-mudahan kisah ini kita semakin cinta kepada Nabi kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kita dengarkan, kita siap amal lalu sampaikan. Di subscribe yang ono, ditonton yang ono, ora yang ono.
Subhanallah, hidayah.